Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, untuk kali ini kita akan kami akan membuat tutorial ataupun sedikit penjelasan bagaimana proses untuk gulung ulang elektromotor. Ya, jadi elektromotor ini terbakar, jadi kondisinya seperti ini, akan dilakukan gulung ulang. Ya, gulung ulang ini banyak langkah-langkah yang harus kita lalui. Di tahap ini pentingnya untuk mencatat pola dan jenis gulungannya yang akan digulung ulang. Tak lupa juga untuk pengecekan bearing-bearing yang ada di rotornya, apakah masih layak atau tidak. Jika sudah dirasa rusak atau tidak layak lagi, segera mungkin diganti agar tidak menimbulkan kerusakan setelah kita lakukan gulung ulang. Oke, setelah itu kita membuat gambar untuk membuat pola yang sesuai dengan aslinya. Jadi gambar ini perlu kita buat untuk mengingat sekaligus sebagai data referensi kita untuk rewinding selanjutnya, karena ini juga masih asli dan bentuk gambarnya seperti ini. Kemudian untuk emerald yang kita gunakan juga menyesuaikan dengan gulungan aslinya. Jadi jangan sampai kita gulung ulang tetapi hasilnya nanti tidak sesuai dengan aslinya. Setelah itu kita baru membongkar isi dari gulungannya, ya seperti ini caranya, secara manual aja kita buat. Setelah itu baru proses pembersihan pada frame ataupun slot-slot yang akan kita gulung. Setelah semua nanti bersih, kemudian kita baru proses untuk selanjutnya. Memang yang paling payah untuk melakukan gulung ulang adalah proses pembongkaran gulungan yang asli seperti ini. Ini harus menggunakan pahat atau menggunakan martil untuk memotong emerald yang aslinya. Setelah kemudian baru kita lakukan pengeluaran kawat dari slotnya. Ini yang menguras tenaga, karena di sini harus ekstra hati-hati juga, harus benar-benar sabar apabila nanti dijumpai salah satu slot yang sulit untuk dikeluarkan. Oke, setelah itu baru kita melakukan malan untuk emerald yang akan digunakan. Kemudian baru proses memasukkan press pan yang ada pada slot dan melakukan proses gulung. Jadi disinilah pentingnya gambar tadi. Apabila kita sudah siap menggambar, nanti bisa dikerjakan sama orang yang khusus untuk memasukkan email beratnya atau kita sendiri yang memasukkan. Jadi dengan data kita tidak akan silap ataupun salah dalam proses gulung ulang ini. Apalagi yang baru masih proses belajar, ya. Jadi ini sangat penting untuk membaca kembali catatan atau data aslinya. Kalau sudah mahir tentu ini tidak begitu penting, tetapi sebagai catatan untuk proses gulung ulang ini memang harus ada data yang tersimpan setelah kita melakukan proses gulung ulang. Karena dengan proses seperti ini, histori gulung ulang juga akan terekod dan menjadi pedoman kita berapa kebutuhan kawat yang digunakan sesuai dengan elektromotor yang akan kita gulung ke depannya. Dan proses selanjutnya itu adalah pengawatan, pengkabelan dan koneksi dari spool yang telah kita masukkan ke dalam slot. Seperti ini setelah diikat baru bagian bawahnya, ya. Jadi nanti ini diikat rapi seperti ini. Kemudian diberi sekat-sekat, ya. Setelah itu beri sekat, dan jangan lupa ini untuk slotnya itu ada penahannya seperti ada bahan-bahan fiber, ya, untuk penahan seperti ini. Baru untuk sebelahnya ini kabel yang akan digunakan, itu nanti diukur sesuai dengan panjang menuju ke terminal. Ya, seperti ini. Ini kabel yang digunakan adalah kabel yang tahan panas, karena lebih baik menggunakan kabel itu daripada menggunakan kabel yang biasa. Tahap yang selanjutnya adalah mengikat bagian dari sisi sebelah ini yang atas
Setelah itu baru masang terminal kabel pada elektromotor ini. Tapi jangan lupa untuk diukur kabel yang digunakan dari gulungan menuju ke terminal kabel ini. Untuk terminal kabel ini ada urutannya antara U1, V1, W1, kemudian U2, W2, dan V2. Jadi terminal inilah yang akan digunakan sebagai penambatan dari kabel yang berada atau yang ada dalam elektromotor ini. Untuk yang sebelah ini adalah alternator yang berkapasitas 50 kW. Oke, jadi ini adalah alternator yang 50 kW tadi sebelum dilakukan gulung ulang. Jadi ada beberapa titik yang mengalami kerusakan, ya. Ada beberapa titik yang mengalami kerusakan. Oleh karena itu diputuskan untuk dilakukan gulung ulang total dan tidak melakukan sisip ulang. Jadi kebetulan untuk kali ini ada 2 buah yang dilakukan gulung ulang. Yang pertama ini adalah alternator genset dengan kapasitas 50 kW 3 pas. Dan untuk exciternya seperti ini exciter, jadi tidak menggunakan brus atau karbon brus, jadi menggunakan seperti ini. Seperti ini dia exciternya, dan juga menggunakan AVR. Terminalnya juga belum dipasang, masih proses, ya. Nanti setelah ini benar-benar bersih atau benar-benar kering untuk serla ini, baru dipasang untuk terminal yang bawah ini. Ini yang ini untuk khusus netralnya. Jadi hanya menggunakan 6 terminal. Dan itu masih separuh jalan, belum selesai. Tinggal nunggu nanti selesainya. Baru kita akan lakukan uji coba untuk kedua elektromotor ataupun kedua prosesan gulung ini. Untuk kedepannya juga akan saya upload yang untuk pengujian alternator yang ini dan juga elektromotor yang itu 22 kW ya, dan ini 50 kW. Jadi ini pola gambar untuk alternator 50 kW tadi. Jadi sebelum dibongkar gulungannya saya sudah menggambarkan untuk sebagai koleksi ataupun sebagai catatan agar kita waktu proses gulung ulang tidak salah dalam melakukan penyambungan atau koneksi pada setiap sepul-sepulnya. Jadi ini manfaatnya seperti ini. Jadi untuk sepul-sepul yang dimasukkan ke dalam slot kemudian melakukan penyambungan, kita tidak salah untuk koneksi-koneksinya.